الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan semua apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dan menjauhkan diri kita dari semua larangannya. Dalam ayat yang tadi kami bacakan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai mereka orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian berada pada level keimanan yang paling tinggi. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah engkau senantiasa bersama orang-orang yang jujur. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Bersabarlah engkau bersama mereka orang-orang yang menyeru kepada Rabbmu pada waktu pagi maupun waktu sore, yang mereka hanya mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita hanya berteman dengan mereka orang-orang yang baik. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tergantung dengan siapa yang menjadi sahabat dekatnya. Maka falyanzur ahadukum man yukhallil. Hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian bersahabat dekat. Karena sesungguhnya dalam persahabatan, pada hadis yang lain Rasulullah mengatakan perumpamaan mereka orang-orang yang duduk bermajlis dengan orang-orang soleh dan duduk bersama mereka orang-orang yang jelek. Maka kamathali sahibil mis wa kiril haddad. Seumpama mereka bersahabat dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Maka hendaklah kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi. Tentu ini adalah makna kiasan. Karena sesungguhnya imma tashtari au tajidu rihahu. Niscaya engkau akan bisa membeli minyak wangi tadi, atau paling tidak engkau akan mencium bau yang baik. Wakirul haddad. Adapun kalau engkau berteman dengan pandai besi, maka yuhriku badanaka au thawbaka, dia akan bisa membakar badanmu atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan habithah, atau paling tidak engkau akan tercium bau yang tidak baik. Dan Rasulullah juga mengatakan, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin. Maksudnya, janganlah menjadikan teman-teman dekat kecuali mereka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair dikatakan, la tusahibul kaslan fi halatik. Jangan pernah engkau berteman dengan orang-orang malas dalam kehidupanmu. Kam salih bil fasadil akhar yufsidu. Betapa banyak mereka orang yang sudah baik ternyata rusak karena persahabatannya tadi. Karena itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak ayat, ada banyak hadis yang memerintahkan kepada kita untuk hanya berteman dengan orang-orang yang baik. Maka ini ternyata, kata para ulama, mempunyai beberapa keutamaan. Yang pertama, ketika kita punya teman yang baik, maka ini sendiri merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradallahu bihi khairan, siapapun mereka orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, razaqahu akhan salihan, niscaya Allah akan karuniakan baginya sahabat-sahabat yang soleh. Dan sahabat yang soleh tadi, in nasiya dzakarahu, kalau dia lupa maka akan mengingatkan, wa in dzakara anahu, dan kalaupun dia di atas kebaikan, di atas kebenaran, maka sahabat tadi itu akan membantu kita. Bahkan termasuk dalam urusan kepemimpinan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki bi amir khairan, pada seorang pemimpin itu ada kebaikan, ja'ala lahu waziran
sidqin. Allah akan jadikan wazir, orang-orang dekat yang berada di sekitar pemimpin tadi adalah orang-orang yang jujur, yang kalau dia lupa akan mengingatkan, yang kalau dia di atas kebenaran akan membantunya. Tapi wa idza aradallahu bihi khairi dzalika, kalau Allah sudah menginginkan yang selain itu, berarti Allah tidak menginginkan kebaikan pada seorang pemimpin tadi, maka Allah akan menjadikan bagi dia wazir rasul, yaitu orang dekat yang jelek. Dan orang kebaikan ini, ma'asyar muslimin rahmani wa rahmatullah, terlihat di antaranya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, persahabatan seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain, mathalul ikhwan, perumpamaan mereka yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, idza iltalqiya, ketika mereka bertemu, mathalul yadain, itu seperti dua tangan ini. Jadi kita dengan sahabat itu saling melengkapi, seperti tangan kiri dan tangan kanan kita, yang mana dikatakan tafsilu ikhdahu ma'al ukhra, satu dengan yang lain itu saling membersihkan. Ya, kita dalam hidup tentu semua kita punya kekeliruan, ada kesalahan, dan kadang ada kesalahan yang mungkin kita tahu atau bahkan kita tidak tahu, tapi dia akan lebih mudah untuk dibersihkan ketika dibantu oleh tangan yang lain. Maka begitulah keadaan persahabatan kita. Kotor di depan mungkin bisa langsung kita bersihkan dengan tangan kanan kita, tapi ketika yang kotor sudah di belakang, maka akan lebih mudah dibantu dengan tangan kiri kita. Begitu juga ketika tangan kiri yang kotor. Nah, persahabatan dua orang yang beriman itu seperti ini. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ma iltalqiya mu'minan fa, tidaklah seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lainnya illa afadallahu ahadahu min sahibihi khairan, kecuali salah satu dari mereka tadi akan saling memberikan faedah kebaikan untuk sahabatnya. Jadi orang mukmin, masya Allah, bahkan dikatakan oleh Fudail bin Iyad, nadrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb, baru memandangnya saja itu sudah bisa melembutkan hati kita. Maka sahabat kita yang baik itu bisa sebenarnya kita kenali dengan hati kita, al-basirah fil qalb, dengan mata yang ada di hati kita. Memandang itu sudah bisa melembutkan hati. Dan ini yang terjadi pada para sahabat terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat misalnya bagaimana Hanzalah. Beliau pernah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Khalaq Hanzalah, celaka Hanzalah." Kata Abu Bakar, "Kenapa wahai Hanzalah?" Kata Hanzalah, "Aku itu kalau bersama beliau sallallahu alaihi wasallam rasanya seakan-akan surga itu sudah di depan mata. Tapi ketika aku sudah kembali ke rumahku, sibuk dengan urusanku dengan keluargaku, maka rasanya jauh dari keadaan ketika bersama beliau sallallahu alaihi wasallam." Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku juga seperti itu." Maka mereka pun menghadap kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya al-iman yazidu wa yanqus." Iman itu memang naik dan turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi intinya kita ingin menunjukkan bagaimana para sahabat ketika bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan ada imun baru, ada cas untuk keimanan mereka. Dan ini terjadi pada semua sahabat. Kita bisa melihat misalnya dalam kisah Thauban. Ya, Thauban ini salah seorang pembantu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikisahkan Thauban ini suatu hari beliau kelihatan pucat, tubuhnya dalam keadaan lemah, seakan-akan dia dalam keadaan marid. Ya, dia seperti sakit. Maka ketika bertemu dengan Rasulullah, masya Allah, Rasulullah itu sangat perhatian dengan para sahabat. Kalau ada yang berubah sedikit, Rasulullah tanya, "Abika marid ya Thauban? Apa engkau sakit wahai Thauban?" Kata Thauban, "La ya Rasulullah, wallahi, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ma bimin marid, aku tidak dalam keadaan sakit. Kecuali apa? Ghairi anni, kecuali aku itu," kata beliau, "idza lam araka fil yaum, kalau sehari saja tidak ketemu dengan engkau, tadiku bi ad-dunya, dunia itu terasa sempit olehku. Maka aku pun fa akhraju abhatha anka, aku keluar dari tempatku dan aku cari engkau, hatta arab, sampai aku memandang wajahmu. Dan apa yang terjadi? Kalau aku sudah memandang wajahmu," kata Thauban, "fadzakkartul akhirah, aku langsung ingat dengan akhirat." Dan kenapa hari itu pucat? Karena Thauban mengatakan, "Hari ini aku membayangkan ya Rasulullah, kalau Allah memasukkan aku ke dalam surga, tentu engkau berada di makanil a'lah, pada tempat surga yang paling tinggi. Sementara aku akan bersama awamil muslimin, kebanyakan di antara kaum muslimin. Dan yang aku takutkan, fa idza dukhiltun nar, kalau ternyata aku masuk ke dalam neraka."
Jadi sahabat itu ada perasaan raja, penuh harap masuk ke dalam surga, tapi ada ketakutan, tidak kemudian confidence betul. Ya, aku khawatir kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, maka aku tidak akan bisa melihat engkau selamanya. Fala araka abadan. Aku selamanya tidak bisa lihat engkau lagi. Padahal tadi apa? Satu hari saja memandang wajahmu itu sudah terasa sempit olehku. Jadi ini keadaan sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik ketika kita baru melihat wajahnya, disebut namanya, itu sudah ingat dengan kebaikan demi kebaikan. Dan ini berarti tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat dengan seseorang, ketemu dengan seseorang, ya, maka yang ada dalam pikiran kita, benak kita adalah perkara-perkara yang jelek, maka itu berarti bukan teman atau sahabat yang soleh. Dan para ulama terdahulu juga seperti itu. Dikatakan misalnya oleh Abdullah bin Mubarak, kami, kata beliau, kalau sudah memandang wajahnya Fudail bin Iyad, maka kami pun merasa banyak kekurangan dan punya semangat untuk memperbaiki diri kami. Ibnul Qayyim al-Jauziyah, beliau pun juga mengatakan, kami ketika misalnya merasakan ada kegelisahan dalam hidup kami, maka kami pun pergi menemui guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, dan baru kami memandang wajah beliau. Jadi belum mendengar materi dari Ibnu Taimiyah, guru Ibnul Qayyim al-Jauziyah, maka kata beliau serta-merta hilang semua kegelisahan yang selama ini kami rasakan. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini teman yang baik. Ya, sebagaimana juga persahabatan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Ya, yang Abu Darda begitu semangat melakukan ketaatan sampai kemudian seakan-akan tidak punya hajat dengan dunia. Tapi ketika Salman ya datang ke rumahnya, maka diingatkan oleh Salman, wahai Abu Darda, sesungguhnya Allah itu punya hak terhadap dirimu. Kemudian keluargamu juga punya hak atas dirimu. Wali nafsika alaika haqqan. Dirimu pun juga punya hak atas dirimu. Maka hendaklah engkau fa'ati kulladzi haqqahu. Segala sesuatu itu engkau berikan haknya. Hidup ini harus kita atur, kata Salman Al-Farisi. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dalam satu hari waktu 24 jam itu dibagi untuk 3. Sa'atan lillah, harus ada waktu khusus untuk Allah. Jadi jangan waktu sisa, waktu untuk beribadah, waktu untuk baca Al-Quran, waktu untuk sholat, bukan hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Waktu yang lain ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasa'atan li ahlihi, dan keluarga harus punya perhatian khusus bagi kita. Jangan waktu sisa. Kemudian wasa'atan li nafsi wan nafsi ajmain, dan ada waktu khusus untuk diri kita, melakukan muhasabah diri, waktu untuk istirahat, waktu untuk mengembangkan intelektual kita, waktu untuk menjaga fisik kita, termasuk waktu untuk menebarkan manfaat bagi banyak orang. Dan itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita punya teman yang baik, selain ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan bisa merasakan kebahagiaan dan lezatnya keimanan. Sampai Al-Muqadir, beliau pernah mengatakan, ma baqiya fid dunya minal ladzat illa thalathin. Sebenarnya kalau direnungi tidak tersisa dari kelezatan, kebahagiaan di dunia ini kecuali hanya 3 perkara. Ternyata bukan harta, bukan jabatan, bukan titel yang mentereng atau popularitas atau apapun urusan dunia. Tetapi kata beliau, yang pertama yaitu qiyamul lail. Ketika kita bisa menjaga sholat malam secara ajak. Dan ini tanda ketika hati kita sudah bersih. Karena tidak mungkin ada seseorang bisa ajak menjaga sholat malamnya, merasakan nikmat dengan qiyamul lail, kecuali karena hatinya yang bersih. Ya, jadi kita bisa mengukur sebenarnya iman kita. Oh, tadi malam saya tidak sholat malam, berarti ada masalah dengan iman kita. Maka kita melakukan dosa. Kemudian yang kedua dikatakan waliqaul ikhwah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang saling mencintai karena Allah. Dan ini kebahagiaan. Apalagi di zaman banyak orang bersahabat dengan kita itu hanya sebatas habis manis sepah dibuang. Beda dengan mereka orang-orang yang mencintai kita, bersahabat dengan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin hanya bersama-sama ketika di dunia, tapi juga ingin bersama-sama sampai nanti insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu fil jamaah, dan menjaga sholat jamaah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Hasan mengatakan, sesungguhnya kata beliau, ada 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama, punya pasangan yang soleh atau solehah, punya anak-anak yang menunjukkan pandangan, punya pekerjaan di negeri sendiri, kemudian wa ikhwanuhum shalihin, dan punya sahabat-sahabat yang
soleh. Termasuk juga Rasulullah pernah mengatakan ada 3 perkara yang siapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Pertama, dia mencintai Allah dan Rasul lebih dia cintai dibandingkan dengan keduanya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan yang kedua ternyata apa? Ketika dia mencintai saudaranya, tidaklah cintanya itu kecuali karena Allah. Baru yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana benci dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, ya, yang menjadi keutamaan dari mereka orang-orang yang bersahabat ya, dengan orang-orang yang soleh, yaitu orang ini akan mendapatkan kecintaan Allah ketika hidup di dunia ini dan mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah. Suatu saat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan ada seorang pergi untuk mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Karena di antara karakter persahabatan itu saling mengunjungi. Maka Allah pun fa'arsalahu malakan. Allah mengutus kepada orang ini malaikat, dan malaikat tadi mengatakan aina turid? Engkau mau kemana? Kata dia, uridu an azur akhi fulan. Saya ingin mengunjungi saudaraku si fulan. Maka ditanya oleh malaikat, halaka alaihi min ni'matin tarubbu? Apa engkau berkunjung karena engkau ya menginginkan suatu nikmat akan dapat sesuatu darinya? Au hal indaka bainaka wa bainahu qurba? Engkau masih punya hubungan karib kerabat? Kata orang ini, lah. Terus kenapa kata malaikat engkau mengunjungi dia? Maka kata dia tadi, ghairi anni ahbabtuhu fillah. Tidaklah aku mengunjungi saudaraku ini kecuali karena aku mencintainya di jalan Allah. Maka malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaik. Sebenarnya aku ini utusan Allah kepada engkau, liyukhbiruka, untuk mengabarkan kepada engkau bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai dirimu sebagaimana cintamu terhadap sahabatmu. Dan kita tahu kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kalau dia meminta, Allah akan beri. Kalau dia mohon perlindungan, Allah akan lindungi. Bahkan setiap aktivitas dia dalam kehidupan pun akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak punya masalah, tapi ketika dia punya masalah, ketika Allah cinta dengan seorang hamba, maka Allah yang akan keluarkan dia dari masalahnya tadi. Termasuk urusan rezeki. Allah yang akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena apa? Dia punya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada yaumul qiyamah diceritakan nanti Allah pun akan berseru, innallaha yaqul yaumul qiyamah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah nanti pada hari kiamat akan berseru, aina mutahabban fi, ya. Mana mereka? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana mereka orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yawm, hari ini kata Allah, udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hari ini aku akan berikan bagi mereka naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dariku. Dan riwayat yang lain memang kan Rasulullah mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya rajulan tahaban fillah, 2 orang mereka yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaih, ketika bertemu karena Allah, begitu juga wa tafarraqa alaih, kalaupun berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah membacakan baik ayat maupun hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya kita hanya berteman dengan orang-orang yang soleh, dan itu mendatangkan paling tidak 3 keutamaan. Pertama, ini tanda kebaikan dari Allah. Kemudian yang kedua, akan membuat ada kebahagiaan dan khalawatul iman, manisnya iman dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, ini bentuk cinta dari Allah kepada kita dan akan mengantarkan kita juga nanti dengan perlindungan Allah bukan hanya di dunia tapi juga pada yaumul qiyamah. Nah, sekarang pertanyaannya, sahabat yang seperti apa sahabat yang soleh tadi? Maka kata ulama paling tidak 3 karakter yang harus diperhatikan dari sahabat kita. Yang pertama, ayyakuna aqilan.
carilah sahabat yang punya akal. Dan orang yang paling berakal yaitu mereka yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita tertinggi dalam hidup mereka. Jadi memang sahabat-sahabat yang cita-cita tertingginya adalah kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna husnul akhlak, yaitu sahabat yang punya akhlak yang baik. Karena akhlak itu bisa menular. Ya, yang jelek bisa menular, yang baik juga insyaallah bisa menular. Kemudian wa ayyakuna sahibus sunnah, dan orang yang punya semangat untuk mengikuti cintanya, mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi persoalannya yang perlu kita ingat, tidaklah 3 sahabat ini akan kita dapatkan kecuali kita sendiri harus berusaha untuk punya 3 karakter ini. Rasulullah ingatkan, al-arwah kal junudun mujannadah. Ruh itu kata beliau sallallahu itu seperti sekelompok pasukan. Artinya apa? Ruh tidak akan ditemukan kecuali dengan yang sejenis. Ya, sebagaimana juga beliau SAW mengatakan, bahkan kata Rasulullah, "Lau anna mu'minan dakhala fil majlis fihi mi'atan munafiq." Kalau ada seorang mukmin datang ke suatu majlis, di majlis itu ada 100 orang munafik, wa mu'minan wahidan, dan hanya ada 1 orang mukmin, la ja'a ilaihi atau la ja'a hatta yajlis ilaihi. Orang ini Allah akan bimbing hanya dekat dengan sesama orang beriman. Tapi sebaliknya, walau anna munafikan dakhala fil majlis fihi mi'atan mu'minan. Kalau saja ada seorang munafik datang ke suatu majelis, di majelis itu ada 100 orang mukmin, wa munafikan wahidan, dan hanya ada seorang munafik, maka la ja'a hatta yajlis ilaih. Orang ini pun akan Allah bimbing sehingga hanya dekat dengan sesama orang munafik yang sejenis dengan dirinya. Burung akan berkumpul dengan burung, ikan akan berkumpul dengan ikan. Artinya ketika kita ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh, maka kita pun harus juga berusaha untuk mempersoleh diri kita. Maka mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua insyaallah diberikan keistiqomahan di atas Islam, keistiqomahan di atas iman, dan kita pun termasuk orang-orang soleh yang Allah juga karuniakan sahabat-sahabat yang soleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyadatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi shaqarat al-maut wan najati min an-nar wal afwat wal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.